Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para sesepuh Partai Umat di tataran wilayah Kota Surakarta rahimakumullah. Di sini ada beliau sesepuh kita Profesor Sofyan Effendi. Safwan Effendi ya. Kemudian ada senior saya ini Pak Alkoh Budaya. Ada Pak Epi. Kemudian wah banyak sekali ini bunda-bunda kita dari Permata Umat. Monggo tepuk tangan dulu untuk Permata Umat Kota Surakarta. Kemudian saya lihat ini yang sudah siap siaga tempur untuk membantu verifikasi partai kita, Partai Umat ini. Sahabat-sahabat kita dari DPC, pimpinan DPC Partai Umat se-Surakarta, Kota Surakarta yang sudah rawuh. Terima kasih atas rawuhnya. Tidak lupa kepada Ketua DPD Partai Umat Kota Surakarta yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan tentu yang saya hormati sahabat kami pengurus DPW Partai Umat Jawa Tengah. Ini kebetulan sekbilnya itu dari Solo, sudah perso semua. Beliau namanya saya rasa panjenengan sudah perso, tidak usah saya kenalkan. Tapi yang penting di sini hadir ibu kita, pendiri Partai Umat ini, yaitu Ibu Aisyah Rais. Beliau ini yang ikut menandatangani naskah berdirinya Partai Umat Indonesia yang ada di Indonesia ini. Dan beliau juga ada Ibu Laila Istiana. Ibu Laila Istiana ini juga termasuk pendiri yang ikut menandatangani berdirinya Partai Umat. Jadi didirikan di Yogyakarta. Tanda tanganan itu saya menyaksikan di Yogyakarta. Nah ini beliau ini ikut menjadi saksi hidup yang mendirikan Partai Umat ini. Di samping pendiri utama yaitu beliau Profesor Dr. Amin Rais. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita
hari ini dipertemukan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul bersama dalam rangka tadi yang disebutkan oleh pembawa acara, yaitu dalam rangka halal bihalal. Nah, karena temanya yang utama itu halal bihalal, maka tentu saya atas nama keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Jawa Tengah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran keluarga besar Partai Umat Kota Surakarta yang rawuh maupun yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Kami merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan. Tentu itu pasti. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Terus terang, perjuangan panjenengan semua, para kader-kader, para sesepuh Partai Umat di Surakarta ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bahasanya Mbak Nana ini nanti direwangi tiga tani gitu. Kenapa? Karena memang perjuangan kita ini adalah tadi sudah disinggung oleh beliau Profesor Bang Abandi, luar biasa beratnya di tengah kondisi bangsa yang seperti ini, yang terus terang secara geografis politik kurang mendukung. Ibarat kita ini, partai kita ini lahir pada saat kita itu suasananya itu krisis yang luar biasa, krisis politik, krisis ekonomi, sehingga terus terang saja kami DPW hanya menyampaikan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah jungkir balik, sudah nigotangi berjuang untuk membesarkan Partai Umat di Surakarta. Insya Allah semangat kita sama, yaitu dalam rangka tadi ayatnya sudah dibacakan oleh pembaca Al-Quran, surat Al-Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya kalau panjenengan sami saya rasa sudah banyak yang perso. Tidaklah di antara kamu ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, supaya dengan perbuatan itu kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian saya tadi menambah sebuah ayat di akhir ayat-ayat akhir dari surat As-Saff yang kalau kita baca ulang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjukkan ala tijaratin, dalam sebuah transaksi perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang perdagangan itu kalau dilaksanakan akan menjauhkan kita dari siksa yang maha.
Apa itu perdagangannya itu? Adalah tu'minuna billahi. Yang pertama adalah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kemudian jalan perdagangan yang menguntungkan itu yaitu kita jihad dalam rangka untuk membela agama Allah. Nah, kalau dua hal ini kita lakukan, kemudian Allah mengatakan Waulai kaumul muflihun, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kita mau enggak jamaah rumah untuk menjadi orang yang beruntung? Tentu mau. Harapan kita untung di dunia dan untung di akhirat. Nah, kata jihad inilah jamaah rahimahumullah yang memang diperlukan saat di mana kondisi bangsa tadi sudah banyak disinggung oleh beliau Profesor Safwan. Kondisi bangsa kita sekarang ini yang butuh perjuangan, butuh uluran tangan pulau panjenengan sana untuk ambil bagian dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Itu tadi sudah disinggung ya, saat ini kita ini sedang dilanda pemarginalan terhadap umat Islam. Umat Islam ini sekarang ini sedang di dalam posisi yang dipojokkan, dipinggirkan, dihinakan. Nah, apakah kita ketika umat Islam ini dihinakan, dipinggirkan, apakah kita itu mau diam saja? Mau diam apa mau berbuat? Kita harus siap berbuat, membela agama Allah. Tadi oleh beliau profesor dikatakan ya, kita ini sekarang umat Islam dianggap sebagai musuh. Umat Islam kita ini dianggap sebagai kaum radikal, dianggap sebagai teroris. Dan di sini maaf tidak banyak yang membela kepentingan kita ini bersama. Mereka sebagian saudara-saudara kita maaf, ini kok malah melu-melu kan? Memusuhi kita, sesama umat Islam melu-melu memusuhi kita. Anehnya di situ. Tapi memang ini sengaja ada pihak-pihak yang memang sengaja ya, mengadu domba kita ini sebagai sesama muslim. Jelas itu. Sehingga kalau umat Islam ini lemah, nah gitu, kemudian mereka akan bisa memanfaatkan kelemahan umat Islam ini demi keuntungan mereka. Jelas itu. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur karena tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau, kita kemudian menemukan kembali kesadaran. Oke, kita menemukan kembali kesadaran sekalian untuk kemudian berjamaah kembali mendirikan sebuah partai politik baru yang namanya Partai Umat. Lalu ada pertanyaan, kan sudah banyak partai sebelumnya itu, mengapa kita mendirikan partai baru, Partai Umat? Nah, tentu saya rasa
bapak-bapak sekalian, bunda-bunda sekalian sudah banyak membaca. Mengapa kok kemudian Partai Umat lahir? Dan yang melahirkan, maaf, adalah beliau yang pernah mendirikan partai sebelumnya, partai lama itu. Mengapa sudah ada partai lama itu kok kemudian didirikan lagi oleh beliau, Profesor Dr. Andreas, partai baru, Partai Umat? Tentu ini karena beberapa koreksi secara total yang dilakukan oleh beliau, para pendiri Partai Umat yang masih istiqomah ingin jalan lurus, karena dipandang partai yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan visi dan misi ketika partai lama ini. Kita tahu ya beberapa manuver dari partai lama yang terus terang merupakan tempat singgah kita yang lama itu, ya kan? Misalkan selalu tidak jelas arahnya. Ketika umat Islam kemudian dipojokkan dan sebagainya, juga sikapnya tidak begitu. Malah kemudian pro pada rezim yang memusuhi umat Islam. Nah, oleh sebab itu, maka bismillah, mari kita bersama-sama kita sambut berbondong-bondong berdirinya Partai Umat ini. Kita ajak sanak keluarga kita, saudara-saudara kita untuk bergabung ke Partai Umat ini, karena Partai Umat ini sebagai koreksi dalam beramar ma'ruf nahi munkar, bahkan lebih tegas lagi. Kalau kata Profesor Amin Rais, kalau hanya beramar ma'ruf nahi munkar itu siapa saja bisa melakukan. Katakanlah sebagai kader Muhammadiyah, oh ya, ini dari bapak-bapak pengurus PD-nya hadir, mohon izin kami. Itu sudah ada di ruang sana, beramar ma'ruf nahi munkar itu. Tapi supaya itu kemudian lebih tegas lagi, maka kemudian dalam rangka untuk beramar ma'ruf itu tadi, kemudian ditegaskan di dalam berpolitik kita itu, yaitu al-amru bil adli wan nahyu anil dzulmi. Al-amru bil adli, kita lebih fokus kepada upaya untuk menegakkan hukum, upaya untuk menegakkan keadilan yang cerai-berai sekarang ini. Bayangkan bapak-bapak, nyawa itu tidak dihargai. Kader Muhammadiyah dari Klaten kalau tidak salah, ya, yang juga sampai sekarang tidak jelas pertanggungjawabannya. Padahal jelas dia itu dijemput, yang namanya Mas Yono itu dijemput, kemudian tahu-tahu si Yono itu dibawa pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, ini kalau kita tidak melalui jalur al-amru bil adli ditegaskan di situ, dan wanahyu anil dzulmi kita lawan kedaliman itu, ya udah, kemudian itu biasa-biasa saja, kan begitu. Ada lagi kasus yang sangat menyayat, yaitu kilometer 50. Sampai sekarang juga apa yang terjadi? Hanya dagelan saja, tidak ada yang membela. Dan alhamdulillah beliau Bapak Profesor Amin sebagai pendiri Partai Umat ini tetap siap membela di
belakang pembunuhan kilometer 50 itu. Masih banyak lagi. Yang terakhir, misalkan ketika tokoh kita yaitu Ustadz Abdul Somad, ya kan, kita tahu hanya mau liburan, ya, beserta keluarganya ke negara tetangga, negara Singapura. Kemudian dia sebagai WNI diperlakukan dengan tidak begitu hormat oleh negara tetangga. Tetapi adanya apa? Mengapa justru orang-orang di negeri kita ini, bahkan pejabat-pejabat di negeri kita sendiri ini, bukannya malah melindungi warga negaranya, tapi justru malah diam-diam merasa membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Itu kan aneh itu. Konstitusi sudah jelas, negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya, kan gitu. Tapi ketika warga negaranya diperlakukan seperti itu, ternyata justru negara membiarkan dan sebagainya. Itu. Maka kemudian kita melalui jalur politik. Sebab hanya melalui jalur politik inilah yang dibenarkan oleh konstitusi. Jadi kita ini ingin beramal ma'ruf nahi munkar melalui jalur yang benar, jalur konstitusi. Jalur konstitusi itu ya politik. Kita harus ikut meramaikan pesta demokrasi melalui partai politik ini, karena memang aturan konstitusi seperti itu. Bagaimana kalau kita mengambil jalan kompas melalui revolusi dan sebagainya? Resikonya terlalu besar. Oleh sebab itu, mari kita dukung sama-sama. Kita sudah lolos ya seleksi pertama, tahap pertama. Partai Umat sudah lolos seleksi sebagai partai politik resmi yang sah, diakui oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Alhamdulillah sudah lolos. Nah, sekarang kita tahap kedua ini yang agak berat, karena kita masih harus juga nanti lulus yang namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Harus lolos. Verifikasi administrasi itu yang bagaimana? Ya, yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang harus diselesaikan oleh kita sebagai kader Partai Umat, sebagai pengurus DPD Partai Umat, pengurus DPW Partai Umat, pengurus DPP Partai Umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus DPD, ini memang tugas yang paling berat. Beban yang paling berat adalah panjenengan semua yang ada di jajaran DPD. Apa syarat yang harus dipenuhi dalam waktu singkat 1-2 bulan ini? Karena nanti Agustus itu KPU sudah akan melakukan verifikasi faktual. Kita 1-2 bulan sampai dengan Juli, akhir Juli ini harus siap selesai verifikasi administrasinya, kelengkapan administrasinya. Apa itu? Yang pertama, DPD Kota Solo harus sudah memiliki kantor resmi. Ini sudah ada kantornya ya, Kota Solo. Alhamdulillah. Kelengkapannya sudah ada. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya sekedar kantor saja, kantor itu juga harus disertai papan namanya. Kemudian harus dilengkapi dengan ubo rampenya, bukan kemudian rumah yang kosong kok ora tahu di apa
orang tahu dileboni, tidak. Nanti ketika diverifikasi faktual itu harus menunjukkan kantor yang benar-benar kantor. Ono meja kursinya, ya kan? Kemudian ada benderanya, bendera Pataka, bendera merah putih dan sebagainya. Ada gambar wajib, gambar apa? Gambar Jokowi Amir Ma'ruf. Ya. Walaupun itu bagaimanapun itu presiden kita harus ada gambar itu di kanan dan kirinya. Kemudian ada dokumen pendukung dari kantor itu. Betul? Kantor itu apakah benar-benar milik sendiri, milik partai? Apa kantor itu minjem punyanya kader yang nyah-nyoh yang dermawan, atau kantor itu sewa dan sebagainya? Itu dokumennya nanti akan ditanyakan ke KPU. Nah, mudah-mudahan saya yakin Pulau Rusto sama Yadi itu semuanya itu sudah ya. Alhamdulillah. Kemudian administrasi harus dimiliki juga. DPD harus memiliki tertib administrasi, harus memiliki dokumen para pengurus yang masuk di dalam DPD itu siapa-siapa, dengan dibuktikan SK dari DPD. Siapa ketuanya, siapa ketua NPP-nya, kemudian siapa anggotanya, bendaharanya dan sebagainya. Nah, ini harus dibuktikan dengan bukti real, bukti resmi. Nanti KPU akan melihat di bukti ini sampai dari pengurus. Sampai-sampai nanti ketika verifikasi itu, pengurus itu harus kumpul di kantor. Kemudian harus bisa menunjukkan, pengurus itu harus bisa menunjukkan kartu tanda anggota kalau memang benar-benar menjadi anggota partai umat, punya KTA. Kan aneh orang pengurus kartu tanda anggota orang duwe. Aneh. Nah, monggo ini dipikirkan, mudah-mudahan Solo sudah beres Pak Mami KTA-nya. Nah, sambil KTA juga KTP-nya. Juga KTA dan KTP serta data dokumen pengurus DPC-nya. Ada berapa DPC di Kota Solo? Berarti 5. Nah, 5 DPC itu DPD punya dokumennya. Fotokopi SK-nya DPD tersimpan dengan baik. Kemudian nama-namanya yang tersurat di situ juga dokumennya lengkap, punya KTP, punya KTA. Kemudian alamat DPD-nya, walaupun mungkin alamatnya itu masih di rumahnya siapa? Ketua, di rumahnya kader, apakah itu ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Tapi itu ada dokumen resminya. Nah, itu pinjam, apa kontrak, apa sewa, sama saja. Itu harus ada dokumen itu, nanti akan diverifikasi faktual di kantor DPD. Nah, mudah-mudahan sudah siap ya Pak. Nah, kalau sudah siap, apa sudah cukup Pak? Belum. Masih harus ada syarat, dan ini syarat ini yang paling sekarang ini menjadi PR berat bagi kita bersama. Tapi mudah-mudahan Solo sudah paham. Yaitu apa? Yaitu bukti keanggotaan. Bukti keanggotaan. Jadi sebagai partai yang sah, yang resmi, harus memiliki anggota yang sah dan resmi. Anggota yang sah dan resmi itu dibuktikan dengan apa? Ya, anggota yang sah dan resmi ini nanti akan dilihat KTP dan KTA-nya. Nah, berapa jumlah anggota yang harus dimiliki oleh setiap DPD? Nah, ini yang mesti harus diperhatikan. Jadi hitung-hitungannya itu adalah 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada.
1/1000 dari jumlah penduduk kota Surakarta. Nah, saya hitungannya saya yakin dari pengurus sudah ada, dan itu harus tercatat, terdokumentasi dengan baik, karena nanti dalam waktu cepat ini sudah harus disetorkan ke DPP data itu, data penduduk itu. Nah, saya yakin untuk Surakarta, untuk dapil, kalau DPR ini dapil berapa? Dapil 5 ya. Dapil 5 itu dapil andalan sebenarnya. Dapil yang diharapkan nanti bisa mengusung wakil-wakil kita. Oke. Baik di DPR RI, baik di DPR tingkat Jateng, maupun di DPR Kota Surakarta. Ada berapa dapil di Kota Surakarta? 5. Tidak mulu-mulu, target kita tidak mulu-mulu ya sebagai partai baru. Asal nanti setiap dapil itu punya wakil 1 saja. Setiap dapil itu punya wakil 1 saja. Berarti Kota Solo ini kalau bisa memiliki 5. Itu sudah alhamdulillah. Sudah syukur alhamdulillah. Sanggup? Insyaallah. Sanggup? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 dapil 1 saja. Sehingga nanti Kota Solo ini dapil-dapilnya terisi seorang wakil dari Kota Solo. Insya Allah kalau dapil Solo ini 1 kemudian nanti dapil 1 dapil di provinsi itu ada Boyolali. Di Boyolali ikut Magelang malahan. Provinsinya ya. Sini sama saja mungkin ya. Nah, provinsinya ikut Magelang ya. Iya, kalau sini ke dapil 5 Klaten ya kalau nah, sama nanti Klaten itu ya 1 saja ya. Itu otomatis nanti akan punya wakil di provinsi, akan punya wakil di pusat. Jadi kalau rumusnya itu kalau di daerah itu nanti punya 1 wakil, ya nanti di provinsi insya Allah pasti punya wakil 1, di pusat pasti kena 1. Nah, kemudian kita arahan dari DPP, Bapak Ibu sekalian, ini mari kita fokus dulu untuk memenuhi syarat yang kedua. Tadi yang saya utamain lolos verifikasi, lolos UGM sudah, alhamdulillah ya. Yang kedua lolos verifikasi. Nah, kita sekarang ini fokus lolos verifikasi. Harapan tadi dari Mas Fahmi, Sekretaris DPD Kota Solo, nanti sebelum mundur yang belum mengumpulkan KTP segera mengumpulkan KTP ke Mas Fahmi. Nah, kalau jatahnya Solo berapa Pak Fahmi? 620. Nah, monggo. Kalau jamaah sekarang ini membagi rata untuk mencari KTP ya, kira-kira nanti paling satu ini yang hadir ini bagian sekitar 10 paling 10 KTP. Bapak-bapak ini nanti 10 itu bisa nanti istrinya, putra-putra yang sudah punya KTP ya. Kemudian kakak-kakaknya, adik-adiknya sudah cukup itu untuk memenuhi 650 ini. Nah, saya yakin bahwa Kota Solo insya Allah memenuhi target. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau Kota Solo yang menjadi basis, maaf ya saya katakan basis, karena memang sejak awalnya Kota Solo ini diharapkan menjadi basis dari pergerakan Partai Umat. Kemudian nanti setelah kita berdoa bareng-bareng ya, mudah-mudahan akhir Agustus, akhir September nanti ketika ada verifikasi faktual,
Kota Solo dinyatakan MS ya. Di verifikasi itu ada 2 rumus. Yang pertama namanya TNS, yang kedua namanya MS. TNS itu tidak memenuhi syarat. Kalau nanti nilainya itu TNS, ya innalillah, ya. Kita naudzubillah jangan sampai kita mendapat predikat TNS ini. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng, berikhtiar bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, lahir dan batin. Mudah-mudahan nanti kita ini mendapat predikat MS, memenuhi syarat untuk menjadi partai peserta pemilu. Nah, syaratnya apa? Tadi kalau tadi semuanya lolos, yang saya sampaikan itu yakin bahwa insya Allah Kota Solo akan memenuhi predikat sebagai MS, memenuhi syarat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti ada tahap berikutnya. Kalau kita itu sudah lolos verifikasi, ya, kita ada tahapan lagi, yaitu kita mempersiapkan bagaimana supaya kita itu nanti menjadi pemenang pemilu. Peserta pemilu sudah lolos, memenuhi syarat, sudah. Nanti tahap kedua ini sudah mudah. Tahap berikutnya bagaimana kita ini kemudian bisa menang pemilu. Kita disyaratkan secara nasional menurut undang-undang harus sekurang-kurangnya untuk bisa memiliki wakil di DPR RI itu elektoral threshold-nya itu 4%. Saya ulangi berapa? 4%. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah pemilih partai kita ini secara nasional jumlahnya minimal 4%. Minimal. Nah, ini secara nasional. Nah, ini juga tugas berikutnya yang cukup berat. Nah, oleh sebab itu untuk mengarah ke sana, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus berjuang keras agar partai kita ini bisa lolos elektoral threshold yang 4%. Caranya bagaimana? Caranya kembali ke tadi. Asal di setiap DPD, ya, di setiap DPD itu kita mempunyai 1 wakil, insya Allah kita secara otomatis akan lolos sebagai peserta pemilu. Ya, belasan-belasannya saya tidak bilang yang tidak lolos, belasan-belasan. Insya Allah kalau setiap dapil ini terisi, kita dijamin lolos electoral threshold di tingkat pusat. Bagaimana kalau kurang dari 2%? Maaf, dari 4%? Kita walaupun ada yang lolos 1-2 orang wakil, tapi tidak bisa duduk di Senayan atau di Hangus. Nah, siapa kemudian yang untung? Ya, yang untung tentu adalah partai yang lain. Nah, ini supaya menjadi catatan besar bagi kita, supaya kita berjuang sekuat tenaga, lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi ambang batas 4% itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi saya menggarisbawahi kata Profesor Sofyan bahwa jangan lupa kalau walaupun kita sudah ikhtiar lahir batin, ya, lahirnya sudah
kita itu bantingan ya, bantingan karena memang kita ini tidak apa, partai yang tidak memiliki modal seperti partai-partai yang lain. Modal kita ini hanya semangat, modal kita ini hanya tekad, modal kita ini hanya keyakinan bahwa barang siapa membela agama Allah, insya Allah kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Nah, oleh sebab itu saya mewakili DPW sekali lagi menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan panjenengan semua menjadi bagian dari amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita kita adalah melaksanakan surat Al-Imran ayat 104 itu. Mudah-mudahan. Dan kemudian mudah-mudahan pula partai umat ini lolos mempunyai wakil-wakil di Senayan. Amin. Sebenarnya masih panjang, tapi mohon maaf, saya memang bukan ahli pidato, sehingga bisanya hanya ini. Tapi mari sebelum kita akhiri, kita yel-yelkan partai kita ini, supaya menambah semangat. Jadi kalau saya menyuarakan partai umat, panjenengan begini ya. Yang pertama lawan kezaliman, gitu ya. Kemudian kalau saya partai umat lagi, panjenengan mendiko dengan semangat tegakkan keadilan. Kalau saya bilang partai umat yang ketiga, panjenengan pekekkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalau saya pekekkan lagi partai umat, panjenengan berkata menang, gitu ya. Menang karena tujuan akhir kita bukan menjadi partai ceremende, tapi partai yang betul-betul menang dalam pemilu. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Partai umat, partai umat, partai umat, partai umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.